Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, mahasiswa dari PCC PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ingin menyampaikan tugas psikologi pendidikan dengan tema kepribadian, yang mana tema ini diambil karena dengan mempelajari tema ini kita dapat mengenali diri sendiri, baik kekurangan maupun potensi kelebihan yang ada. Kita awali dengan konsep dasar kepribadian yang merupakan pola perilaku konsisten dan dapat diprediksi dalam berbagai situasi. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri. Kata kunci kepribadian adalah penyesuaian diri dan unik. Kepribadian bersifat stabil dan terbentuk antar faktor biologis dan pengalaman belajar. Dari beberapa pendapat ahli, ada beberapa tipe kepribadian. Yang pertama ada melankolis, sanguinis, pragmatis, koleris. Kemudian ada nilai budaya, politik, ekonomi, sosial, seni, agama, teori. Kemudian yang sering kita kenal ada tipe introvert maupun ekstrovert. Kemudian ada beberapa tipe-tipe yang lain, yang mana tipe ini sesuai dengan pandangan masing-masing sang ahli. Kepribadian, temperamen, dan karakter memiliki perbedaan. Kepribadian merupakan cerminan pola perilaku kognitif, afektif, dan tindakan, sedangkan temperamen merupakan warisan biologi sejak lahir. Kemudian ada karakter merupakan nilai dan moral etika yang berkembang dalam masyarakat. Temperamen adalah bagian awal pembentukan kepribadian, dan karakter adalah bagian moral dari kepribadian yang terbentuk. Sedangkan proses pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis bawaan seperti temperamen, pengalaman belajar dari lingkungan, termasuk trial and error, reinforcement terhadap perilaku tertentu, dan kebiasaan yang terbentuk dari pola perilaku yang diperkuat akan berkembang menjadi sifat dan pada akhirnya menjadi bagian dari kepribadian. Sedangkan proses pembentukan kepribadian dipengaruhi. Nah, dalam konsep diri atau self-concept terdapat merupakan pandangan individu terhadap dirinya sendiri, mencakup perseptual atau fisik, konseptual, psikologis, misalnya self-confident. Kemudian ada attitudinal seperti sikap terhadap diri. Kemudian jenis konsep diri ada basic self, social self, ideal self, dipengaruhi faktor seperti lingkungan, keluarga, sekolah, ekonomi. Kepribadian pun memiliki ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama adalah mampu menilai diri dan situasi secara realistis, mandiri, bertanggung jawab, mampu mengontrol emosi, kemudian berorientasi tujuan dan sosial, punya filsafat hidup dan bahagia. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat adalah mudah marah, stres, depresi, kebiasaan berbohong, pesimis, dan suka menyalahkan orang lain. Nah, dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, kita bisa menghitung menggunakan rumus P sama dengan F, yaitu F termasuk merupakan heredity atau pembawaan biologis. Kemudian ada environment, bisa diambil dari lingkungan sosial, budaya, pengalaman belajar, dan maturity atau kematangan biologis dan psikis seperti emosi, sosial, dan moral. Ada beberapa tipe atau cara untuk mengukur kepribadian. Yang pertama ada direct observasi atau observasi langsung, termasuk yaitu time sampling, incident sampling, atau buku harian terkontrol. Kemudian ada wawancara atau interview seperti dilakukan secara tatap muka. Nah, selain dua cara yang telah disebutkan, ada dua cara lagi, yaitu tes proyektif yang memungkinkan subjek untuk mengekspresikan kepribadiannya melalui respon terhadap gambar atau situasi bebas. Dan yang terakhir, ada cara dengan menggunakan inventory kepribadian atau kuesioner dengan pertanyaan, jawaban ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Kesimpulannya, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka kita akan dapat mengembangkan potensi yang kita miliki.
dan juga kita akan meminimalisir kekurangan yang sering kita lakukan agar orang lain tidak merasakan bahaya dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.